Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah hadir untuk menyampaikan liburan nasihatnya di kesempatan kali ini pada pembahasan pekerja dan pengusaha sadar akhirat bersama Al-Ustaz Dr. Erwan Ditarmidi MA Hafidahullahu Ta'ala. Baiklah, kepada Al-Ustaz dipersilakan. Silakan Ustaz. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, insyaallah kita akan membahas tema tentang pekerja dan pengusaha yang sadar akhirat, yaitu dia yakin akan ada keberadaan akhirat dan yakin dengan yaumul hisab, di mana akan dihitung semua amalannya dan dia akan bertanggungjawabkan, dan dia yakin akan ada balasan atas kebaikannya walaupun seberat zarrah. Zarrah adalah semut hitam yang kecil yang ringan, jalannya cepat. Ya, itu dinamakan dengan zarrah. Kecil artinya kalau Anda timbang di atas timbangan, tidak akan bergerak di atas timbangan itu. Ya, Anda kalau timbang di atas timbangan emas yang kecil itu, tidak akan menyebabkan timbangan itu bergerak. Itu ringannya zarrah tadi. Tapi siapa yang berbuat misqala dzarrah, seberat zarrah itu, syarran yarah, keburukan pasti dia akan mendapatkan balasannya dan melihatnya. Dan sebaliknya, siapa berbuat kebaikan walau misqal seberat zarrah tadi, pasti dia akan melihatnya dan akan mendapatkan balasan kebaikan atas hal tersebut. Dan orang yang beriman kepada Allah, dia pasti beriman dengan hari akhir. Karena Allah Azza wa Jalla dalam banyak ayat menyertakan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Dalam banyak ayat Allah menyertakan iman kepadanya dengan iman kepada hari akhir. Maka orang yang meyakini ini dan sadar baik dan sadar yakin dia akan hari tersebut dan akan apa yang terjadi nanti di hari tersebut, makanya dia akan berbuat kebajikan di dalam setiap tingkah lakunya, dalam setiap gerakannya, dan dalam bahkan setiap nafasnya. Tidak berani dia berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, karena itu akan diperlihatkan Allah nanti di hari akhir. Kalau saja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, Imam Ahlus Sunnah, ketika beliau didera, dicambuk oleh khalifah karena keteguhan beliau dalam memegang prinsip akidah, dia tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia dicambuk. Yang namanya dicambuk pasti sangat sakit. 100 kali cambukan lebih beliau dicambuk, tapi tidak satu patah kata pun keluar erangan dari mulutnya. Ketika peristiwa itu telah berlalu lama, sebagian teman beliau, murid beliau bertanya kepadanya, "Wahai Imam, begitu kuat engkau menahan erangan sakit sampai tidak ada satu kata pun keluar dari mulutmu?" Beliau mengatakan, "Saya ingat akan firman Allah Azza wa Jalla,
ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun lafaz, ucapan yang keluar, suara yang keluar dari mulut kita, melainkan ada malaikat yang mencatat di kanan dan kiri kita. Dan akan diperlihatkan semua catatan itu di hari akhir. Dan saya tidak ingin dipermalukan di hari akhir dengan orang-orang tersebut dilihat oleh seluruh manusia. Dari Adam sampai nanti Allah tutup bumi dunia ini. Walhasil ya ikhwan, iman kepada hari akhir akan berdampak dalam tindak dan tanduk dan tingkah laku dan setiap gerakan seorang anak manusia. Juga di dalam mencari harta. Seorang anak Adam tahu bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan dan la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alan arba'. Tidak ada satu kaki pun yang beranjak dari tempatnya nanti di padang mahsyar sampai mereka ditanya tentang 4 hal. Setiap pertanyaan tersebut, untuk 3 pertanyaan hanya pertanyaannya satu, yaitu untuk apa engkau gunakan. Artinya pertanyaannya hanya pertanyaan di belakang. Adapun pertanyaan tentang harta ditanyakan wa an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqa. Dan tentang hartanya, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau belanjakan atau engkau distribusikan atau engkau habiskan. Maka pertanyaan ini mengharuskan kita yang hidup di atas muka bumi ini mencari rezeki Allah dan membelanjakannya, mendistribusikannya untuk kebutuhan atau untuk kepentingan kita di dunia dan di akhirat. Ingat akan ada pertanyaan. Kalau Anda tidak berani menjawabnya nanti, tidak tahu jawabannya, jangan lakukan. Kalau Anda ketika ditanya oleh Allah, ini motor engkau dapatkan dengan cara bagaimana? Saya beli pakai leasing ya Allah. Bukankah itu riba? Dan aku telah mengharamkan riba dan bagian dari dosa besar. Maka bersiap-siap akan pertanyaan ini. Kemudian ditanya Anda tentang rumah ini, engkau dapatkan dengan cara bagaimana? Aku beli dengan KPR, kredit pemilikan rumah, melalui bank konvensional X. Lalu kata Allah, bukankah aku telah mengharamkan riba? Kenapa engkau berani bermaksiat melanggar perintahku? Ya, maka setiap nikmat yang kita dapatkan akan ditanyakan. Atus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pasti kalian ditanya, akan diminta pertanggungjawaban tentang nikmat sekecil apapun. Rasulullah SAW dalam hal ini beliau mengajarkan dan kepada kedua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ketika di siang hari Umar keluar dari rumahnya, dia tidak menemukan, karena tidak ada makanan yang bisa dimakan siang hari, ataupun juga kurma 1 biji pun tidak ada di rumah. Maka Umar keluar mencari-cari, siapa tahu Allah mudahkan rezeki. Ya, caranya Allah yang tahu. Penting beliau keluar dari rumah. Dan ini merupakan suatu keharusan bagi seorang muslim. Tidak dia berpangku tangan di rumahnya keluar.
Rasulullah mengajarkan dari sabdanya, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, larzaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Kalaulah kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sangat sempurna, maka Allah berikan rezeki kepada kalian seperti seekor burung. Bagaimana ya Rasulullah, Allah berikan rezeki burung tersebut, di mana di pagi hari burung keluar dari sangkarnya dalam keadaan perut kosong, sore hari kembali dalam keadaan perutnya kenyang. Berarti keluar mencari rezeki Allah, bagian dari mengikuti perintah syariat, perintah Rasulullah SAW. Kemudian dia bertemu dengan Abu Bakar juga keluar dari rumahnya di waktu panas terik yang tidak biasa orang keluar rumah di waktu itu. Karena panas, kalau kota Madinah di musim panas, panasnya bisa di atas 40 derajat Celcius. Ya. Kemudian tidak lama kemudian Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya. Lalu mereka berdua bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menanyakan, apa gerangan yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada waktu siang ini? Keduanya menjawab serempak, al-ju'u ya Rasulullah. Lapar ya Rasulullah. Dia tidak ada makanan di rumah. Kami berusaha mencari makanan dari keluar dari rumah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma akhrajani illa min baiti illa ma yukhrijukum min baitikum. Yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian itu juga yang menyebabkan aku keluar dari rumahku. Artinya di rumahku juga tidak ada makanan, kata Rasulullah. Rasulullah ingin mencari makan. Lalu Rasulullah SAW mengajak kedua sahabatnya ke rumah salah seorang Ansar yang diperkirakan Rasulullah dia memiliki persediaan makanan. Maka Rasulullah menutup pintunya, Rasulullah sampaikan, dan sahabat itu dengan sangat senang hati menjamu Rasulullah SAW dengan dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Setelah mereka Rasulullah SAW dengan dua sahabatnya makan, mereka izin keluar dari rumah sahabat Ansar yang mulia tadi. Rasulullah SAW mengingatkan mereka berdua, kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar. Sekarang kalian kembali ke rumah kalian dalam keadaan kenyang. Wallahi latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Demi Allah, pasti kalian akan ditanya tentang nikmat yang baru kita dapatkan ini. Ya. Maka seorang bila meletakkan ini di depan matanya, bahwa setiap 1 rupiah yang dia dapatkan dari transaksinya, baik dia sebagai pekerja, sebagai karyawan, atau sebagai pegawai, ataupun dia sebagai pedagang, wira swasta, setiap 1 rupiah yang dia dapatkan, setiap nikmat yang dia dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari mana kalian dapatkan dan untuk apa kalian belanjakan. Maka tidak heran kalau para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu alaihim ajma'in yang mereka dipuji oleh Allah Azza wa Jalla karena mereka menggabungkan antara mencari rezeki dunia dengan berdagang dan dengan menetapnya mereka di rumah-rumah Allah, kecintaan mereka, hati mereka tertambat dengan masjid-masjid, dengan rumah Allah Azza wa Jalla, di mana mereka ingin mendapatkan nur Allah Azza wa Jalla tadi. Allah mengatakan, di mana nur tersebut terdapat? Allah nurus samawati wal ard. Ya.
samawat wal ard. Di mana Ibnu Nur ini dapatkan fi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah. Adina Allah an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Yang mana di rumah tersebut nama Allah diagungkan dan bertasbih di rumah Allah tersebut, membaca kitabnya dan salat di sana di waktu pagi dan petang. Siapa yang bisa melakukan itu? Rijal. Mereka adalah para laki-laki. La tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Orang-orang yang bisa melakukan itu, yang mereka mencari nur Allah tadi, adalah para laki-laki yang memiliki karakter yang kuat. Bagaimana kekuatan karakternya? Mereka bukan orang pemalas. La tulhihim tijaratun wala bai'. Mereka para pekerja keras, para pedagang, para penjual beli, membeli dan menjual untuk mencari keuntungan, akan tetapi kecintaannya kepada harta yang merupakan tabiat manusia ya, tidak menyebabkan mereka dikekang dengan harta tersebut. Harta tidak melalaikan, perniagaan tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan dari mendirikan salat. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an ketika menafsirkan firman Allah ini, beliau mengatakan, sungguh aku lihat laki-laki di pasar Madinah. Mereka sedang menimbang bertransaksi, sedang menimbang emas antara pembeli dan penjual. Lalu azan dikumandangkan dan kedengaran, dia tinggalkan dan dia pergi berangkat untuk salat. Ya, mungkin kalau kita akan mengatakan, ya sedikit lagi ini kan lagi transaksi. Ya, tetapi tidak. Mereka langsung meninggalkannya dan pergi menyambut panggilan Allah. Inilah laki-laki yang punya karakter yang kuat. Karena kalau manusia tidak punya karakter yang kuat, iman yang kuat, dia tidak akan berani meninggalkan transaksi besar ini. Tidak akan berani dia menutup tokonya untuk pergi sholat ke masjid. Dia akan memberikan alasan, berbagai-bagai alasan dan seterusnya. Ya. Wa ita'iz zakah. Ya. Laki-laki tersebut, harta yang dia dapatkan dengan susah payah dan jerih susah. Ya, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, sangat susah meraih laba atau profit dari sebuah perniagaan. Tetapi ketika datang jatuh tempo berzakat, dia pun siap mengeluarkan zakatnya. Walaupun angka zakatnya itu karena Allah berikan dia rezeki yang banyak, terkadang sampai hitungan ratusan juta atau bahkan miliaran, tetap dia keluarkan. Orang yang seperti ini tentu bukan orang sembarangan. Ya. Mereka berani mengeluarkan harta yang begitu banyak. Apa yang menyebabkan mereka berani melakukan hal ini? Allah menjelaskan, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut akan suatu hari di mana di hari itu hati dan mata manusia berbolak-balik. Hatinya harap-harap cemas. Apakah dia termasuk orang yang dimurkai oleh Allah sehingga dimasukkan ke dalam neraka Allah, atau yang dimuliakan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah? Harap-harap cemas. Karena tidak ada satupun di antara kita kecuali Rasulullah SAW
dan 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Adapun kita, tidak satu pun di antara kita yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surganya. Nah, ketika berhadapan dengan hal tersebut, ya, dari miliaran manusia, dari awal sampai akhir, dia berada di hadapan antara mendapatkan kebahagiaan selamanya atau kenistaan selamanya. Sehingga hatinya merasakan harap cemas. Matanya pun berbolak-balik. Apakah dia dimasukkan ke dalam tempat orang yang bahagia sudah dilihat di depannya, atau dia dimasukkan ke dalam tempat orang yang celaka sudah dilihat di matanya, dengar dengan telinganya erangan-erangan orang di dalam neraka. Inilah yang menyebabkan mereka tidak berani memaksiati Allah di dalam perniagaan mereka. Dan ini juga yang membuat mereka menjadi sangat berani dengan harta yang dimilikinya untuk dikeluarkannya pada jalan-jalan yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau saat dikepung oleh orang-orang Khawarij di rumahnya, sebelum beliau terbunuh dari hasil kepungan tersebut, beliau tidak boleh keluar dari rumahnya untuk mengambil air di bi'ru rumah. Di kesempatan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab para jamaah dan para pendengar Radio GSM yang dimuliakan Allah Ta'ala. Bagi para jamaah yang hadir di aplikasi Zoom bisa bertanya via aplikasi chatting yang telah tersedia ataupun raise hand, angkat tangan untuk bertanya. Dan bagi para pendengar Radio GSM bisa bertanya di nomor 0853 8549 5988. Baiklah, kami buka pertanyaan dari jamaah yang hadir di aplikasi Zoom, Ustaz. Dari Ibu Endah Lestari yang bertanya, mungkin Bu Endah bisa disimak pertanyaan yang kami sampaikan di kesempatan kali ini. Izin bertanya, Ustaz. Ana Endah dari Balikpapan. Bismillah, kakak ipar Ana bekerja di dinas pajak. Kadang beliau membelikan mainan ataupun makanan untuk anak-anak Ana. Apakah segala yang diberikan kakak ipar Ana itu haram, Ustaz? Kalau misal tidak diperbolehkan, bolehkah diterima untuk kemudian diberikan pada fakir miskin? Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiikum. Allah barik fiik. Pertanyaan yang sama dengan ini sering ditanyakan oleh muslimin, ya, mana kerabatnya bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah, lalu dia memberikan hadiah padanya. Yang lebih penting dari itu bukan masalah hadiahnya, adalah masalah Anda apakah sudah menasihatinya atau belum. Ya, masalah dia terima atau tidak, atau takut tersinggung, ya akhi. Anda khawatir dia tersinggung, tapi Anda tega ketika Allah lemparkan dia nanti ke dalam neraka. Berarti perasaan Anda lebih Anda jaga ketika dia tersinggung daripada perasaan Anda akan menjadi hancur ketika dia dimasukkan ke dalam neraka. Ini bagian daripada menunjukkan kita tidak sayang kepada kerabat ini. Bukti sayangnya kita kepada dia, ya, dalam hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW, dinamakan dengan hadis musalsal awaliyah, mana Rasulullah SAW mengatakan, Ar-Rahimuna yarhamahumur Rahman, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Bahwanya orang-orang yang sayang dan kasih dengan orang-orang yang lain adalah dikasihi oleh Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Oleh karena itu, berkasih sayanglah kalian, sayangilah dan kasihilah orang-orang yang ada di atas muka bumi, niscaya yang berada di langit akan menyayangi dan mengasihi kalian. Maka bentuk kasih sayang kita kepada dia
adalah bagaimana kita berusaha untuk menarik dia dari tempat yang haram tadi. Bila Anda melihat kerabat Anda, seseorang yang berada dalam perbuatan dosa yang Anda tahu Allah ancam pelakunya dengan api neraka, ya, kita diam berarti kita menunjukkan tidak sayang kepada orang tersebut. Kalau saja dia di atas dunia mau masuk api dunia, mau terbakar, pasti segala kemampuan kita lakukan untuk mengeluarkan dia dan menyelamatkan dia dari kobaran api tadi. Padahal sangat mungkin dia akan selamat dari api tadi. Kalau dia sudah dilemparkan ke dalam neraka, maka tidak ada yang bisa keluar dari. Kalau kita diamkan dan kita biarkan dengan perasaan tidak enak, tidak nyaman, mengganggu privasi, ya, maka semuanya kita adalah orang yang tidak sayang dengan dia. Bila telah kita nasihati dia, maka bentuk dari baik sampaikanlah bahwasanya Anda tidak bisa menerima pemberian dia tersebut, ya, karena akan membuat dia dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya, baik. Terima kasih atas dan nasihatnya. Mudah-mudahan bersifat difahami oleh pendengar kita. Di kesempatan selanjutnya kami akan buka dari jamaah yang hadir yang sudah angkat tangan di kesempatan kali ini. Kami buka untuk Pak Ilham di Depok. Silakan Pak Ilham. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin pertama Ustaz. Silakan. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz jika penjual rumah menjual rumah ke pembeli yang menggunakan KPR bank ribawi, lalu karena kenapa Ustaz? Karena pada saat akad terjadi, si penjual rumah itu diwajibkan datang saat akad di cabang bank ribawi tersebut, disebabkan penjual tersebut harus tanda tangan AJB Ustaz antara penjual dan pembeli di hadapan notaris. Nah, setelah itu baru dilakukan akad pinjam meminjam ribawi antara bank dengan pembeli rumah tersebut. Ada transaksi minjam, Anda kan tidak harus hadir lagi kan ya? Mungkin bisa Ustaz. Jadi setelah tanda tangan AJB, si penjual saya rasa sih bisa aja saat meninggalkan ruangan tersebut. Anda wajib. Sebelumnya kan satu ruangan. Kan ini rumah Anda. Kalau Anda yang punya rumah Anda. Betul. Siapa yang maksa Anda harus melihat transaksi ribanya? Ya. Oh, baik. Jadi kalau misalkan transaksi jual beli nggak ada yang melarang. Kalau Anda merasa tidak nyaman di banknya dia, Anda minta, saya nggak mau di bank transaksinya, di kantor notaris saya mau. Tapi kalau tetap mereka mengatakan notarisnya adalah pegawai bank kami, ya udah nggak ada masalah bagi Anda. Tapi setelah transaksi aja akad jual beli, ya Anda keluar. Saya tidak mau menyaksikan transaksi Anda, riba Anda, antara Anda dengan nasabah Anda. Seperti itu Ustaz ya solusinya Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Lalu Ustaz, sebenarnya ini Ustaz ada yang kurang Ustaz. Sebenarnya yang terjadi antara penjual dan pembeli itu bisa terjadi akadnya Ustaz. Dikarenakan ini Ustaz, property agent Ustaz. Jadi ini property agent ini mempertemukan antara penjual dan pembeli Ustaz. Nah, apakah property agent ini juga ikutan terkena debu-debu riba Ustaz? Dikarenakan tadi pembelinya itu menggunakan KPR, tapi si property agent ini tidak merekomendasikan apapun tentang bank. Kalau dia tidak merekomendasikan pun tidak hadir dia dalam transaksi ribanya, dia nggak ada terkena apa-apa. Sama dengan penjual tadi. Oh sama Ustaz ya, berarti halal Ustaz ya untuk yang dilakukan oleh property agent tersebut Ustaz ya. Baik. Nah, apakah property agent tersebut juga wajib memeriksa latar belakang si calon pembeli Ustaz? Misalkan pekerjaannya apa? Kalau misalkan pekerjaannya
di bank konvensional atau di pajak, wah nggak jadi dia nggak usah gitu. Apa wajib Ustaz atau tidak perlu Tidak Ustaz? perlu. Ibnu Syaikh bin Taimiyah mengatakan apabila orang setiap menjual kepada orang lain dia menanyakan dari mana hartamu yang kau dapatkan, maka ini perbuatannya ini masuk bid'ah dalam agama yang diadakan oleh orang belakangan. Baik Ustaz. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Allah. Baik, terima kasih Pak Ilham di Depok atas pertanyaannya. Kemudian kami angkat dari pesan chatting yang masuk di kesempatan kali ini dari Bu Eti di Tegal. Bismillah, bagaimana hukum menabung emas di bank syariah Ustaz? Demikian. Menabung emas di bank syariah maksudnya produknya apa? Bisa dijelaskan beliau? Sebentar, Bu Eti ya. Kami cari dulu Ustaz. Di sini cuma tertulis bagaimana hukum menabung emas di bank syariah Ustaz. Nampaknya belum kami dapati untuk. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu ada produk menabung emas di bank syariah. Nah, Yang ada produknya adalah murabahah emas. Murabahah emas itu beli emas dengan tidak tunai dengan mencicil. Ya. Nanti setelah lunas baru emasnya dia terima. Maka ini hukumnya adalah haram kena unsur riba. Standar internasional atau dinamakan dengan syariah standar atau bahasa Arabnya al-ma'ayir syariah tentang standar yang nomor 8 tentang akad murabahah dinyatakan di sana la yajuzu ijra'u al-murabahati al-mu'ajjalati 'ala adh-dhahabi wal-fiddati wal-'udlat. Ini yang membuat standar ini adalah para ulama perbankan sedunia Islam yang berpusat di Bahrain. Dalam standar produk murabahah akan menjelaskan tidak boleh melakukan transaksi murabahah yang tidak tunai dengan objeknya emas, perak, dan mata uang. Ya. Ini hukumnya adalah riba. Kesepakatan para ulama dari masa dahulu bahwa menukar emas dan perak dengan mata uang, ya, itu hukumnya adalah riba kalau tidak tunai. Kalau tunai, sini emasnya, sini rupiahnya. Namanya Anda mau beli 10 gram. 10 gram sekarang 10 juta 100.000. Ya. Bila Anda bayar 10 juta 100.000 Anda serahkan dan emas sudah terima, halal. Tapi kalau Anda bayar DP, Pak saya bayar DP dulu hari ini 3 juta ya, besok saya lunasi. Ya. Ini terjadi hukumnya haram. Ya. Ya baik, terima kasih Ustaz atas mudah nasihatnya. Semoga bisa difahami Bu Eti yang ada di Tegal. Kemudian pertanyaan berikutnya kami angkat dari yang sudah mengangkat tangan, Abu Naufal di Jakarta. Silakan Abu Naufal. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, izin bertanya Ustaz. Baik, silakan. Ana ikut investasi. Waktu itu ditawari oleh salah satu koperasi syariah yang Ana sebagai investor, hubungan akad antara Ana dengan koperasi itu adalah musyarakah. Sementara proyek yang akan didanai oleh koperasi itu dan sudah berjalan menggunakan akad murabahah. Waktu itu untuk perumahan Ustaz. Untuk perumahan. Kemudian proyeksi penyelesaian perumahan tersebut kurang lebih sekitar 6 bulan. Tapi qadarullah ternyata mundur penyelesaiannya. Sekarang sudah masuk ke 15 bulan Ustaz. Pada saat 15 bulan itu saya mau
menarik dana investasi saya dari koperasi syariah tersebut. Nah, pada saat kemudian saya mau menarik dana, koperasi menyampaikan belum bisa karena para investor yang lain belum ada yang mau membeli porsi kepesertaan investasi ANA di koperasi syariah tersebut. Nah, akhirnya koperasi kemudian membuat pendekatan dengan si nasabah developer ini untuk mencari investor lain yang alhamdulillah kelihatannya sudah ketemu. Ada salah satu calon investor yang mau masuk menggantikan posisi investasi ANA. Nah, pertanyaannya adalah begini Ustaz, apakah kemudian dana yang ANA sampaikan pada saat di awal proyek masih 0% itu harus di-appraise dulu, artinya harus dinilai dulu progres proyek dari yang sudah berjalan, kemudian diberikan kepada ANA sebesar progres yang sudah dicapai atau hanya sebesar pokok yang waktu itu ANA investasikan. Jazakallah khairan Ustaz. Anda investasikan dana berapa umpamanya? Taruhlah 50 juta Ustaz. 30 juta. Nilai proyek semuanya berapa? Nilai proyek kurang lebih sekitar 1 miliar. Berarti Anda punya 5%. Taib. 5%. Sekarang ketika Anda jual, sekarang nilai proyek sudah berapa harganya? Kalau progres per terakhir itu sekitar 75% progresnya Ustaz. Dengan proyeksi waktu itu nilai total penjualan perumahan tersebut. Saya tanyakan, andai pada saat Anda ingin tarik uang Anda itu, kalau divaluasi usaha itu berapa harganya lagi? Kalau divaluasi kurang lebih sudah meningkat sebesar 75% Ustaz. Sudah berapa rupiah? Kalau tadi kan 1 miliar ketika di awal. Oh, kalau sekarang kurang lebih 1,75 miliar kurang lebih Ustaz, kalau di total hasil appraisalnya. 5% dari 1,75 miliar berapa? Artinya dari proporsi itu berdasarkan hasil appraisal terakhir ya Ustaz, berarti ya? Iya. Nah, segitulah Anda jual saham Anda itu. baik. Bukan berdasarkan angka awal investasi Anda berarti ya Ustaz? Kalau itu namanya pinjaman, itu namanya riba. Nah. Karena yang namanya investasi tergantung kondisi akhir. Pada saat Anda ingin menjual atau membeli. Ya, sekarang umpamanya naik menjadi 75 juta, umpamanya 5% dari 1,7. Atau menjadi 80 juta umpamanya. Ya, Anda bisa juga menjualnya 50 juta karena dia khawatir ini proyek tidak ada progres, tidak ada apalagi dalam kondisi pandemi. Ya, Ustaz. Anda daripada terlalu banyak rugi, Anda katakan udah saya jual aja 50 juta, udah kamu. Walaupun sekarang nilai valuasinya 75 juta. Nah, Ustaz. Ya. Kalau prospeknya bagus tadi dan perkiraan pandemi tidak terlalu lama, mungkin bisa naik daripada 75 juta Anda mau jual dengan 90. Kalau dia mau. Jelas? Jelas Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Terima kasih sekali, ini sangat jelas insyaallah. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih untuk Abu Naufal di Jakarta atas pertanyaannya dan kepada Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami buka dari pertanyaan Radio GSM yang bertanya, pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustadz, apakah hukumnya ikut arisan emas Ustadz dari 383? Ustadz? Kami ulang. Ya, silakan pertanyaannya diulang. Iya. Dari pendengar Radio GSM Ustadz 3983 yang ingin bertanya, Ustadz apa hukumnya ikut arisan emas Ustadz? Seperti apa bentuk arisan emasnya? Di sini tak dirinci. Seperti apa? Kalau tidak dirinci,
Saya nembak-nembak berarti. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Halal kalau umpamanya setiap yang ikut, umpamanya arisannya ada 30 orang. Dengan arisan 1 gram, 1 gram. Maka dikocok setiap pekan. Berarti akan ada 30 pekan. Setiap pekan masing-masing bawa 1 gram. Berarti yang terima adalah 30 gram. Begitu semuanya sampai semuanya dapat dalam 30 pekan tadi, semuanya dapat 30 gram sama. Ini sepakat hukumnya adalah boleh. Tidak ada khilaf para ulama, kecuali sebagian ulama mengatakan bahwa ini termasuk dari syartu fil iqrab. Tapi mayoritas para ulama mengatakan tidak. Ini adalah arisan yang boleh, termasuk dalam pinjam-meminjam yang dibolehkan. Tapi kalau arisannya yang diserahkan adalah rupiah, tapi yang nerima adalah emas, kali ini ada unsur haramnya. Karena harga emas itu berfluktuasi. Ketika yang dapat pertama umpamanya 30 gram, bisa jadi ketika awal mulai itu nilai rupiahnya adalah sekitar 25 juta. Sekarang nilai rupiahnya sudah 31 juta. Kurang lebih. Berarti yang dibayar dengan terimanya tidak sama, terjadi riba di sini. Allah Ta'ala alam. Ya, baik, terima kasih. Semoga bisa difahami pendengar kami yang ada di rumah. Kemudian pertanyaan berikutnya kami buka untuk Pak Akbar di Jakarta. Silakan Pak Akbar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz, Ana bekerja di suatu bagian pemeliharaan pembangkit listrik dan di kantor Ana itu menyediakan atau memfasilitasi dalam hal ini di bagian IT-nya memfasilitasi taruhlah 5 software untuk reporting atau membuat laporan dalam ada satu software yang bermasalah Ustadz. Jadi perusahaan Ana membeli lisensi dari software ini, tapi bagian IT-nya demi kemaslahatan kantor, software ini diakali agar bisa dipakai di beberapa komputer Ustadz. Dari asalnya lisensi itu cuma bisa dipakai pada satu komputer Ustadz. Nah itu bagaimana Ustadz? Kadang Ana juga sebagai karyawan teknisinya memakai software itu Ustadz. Itu hukumnya bagaimana ya Ustadz ya? Dia kenyataannya dipasang di beberapa komputer. Untuk sesuai lisensinya Ustadz itu Enggak, yang nyatanya dipakai di berapa? nyatanya iya Ustadz dipakai di beberapa komputer. Berapa? Beberapa itu berapa? 5, 6, 7, 10? Atau berapa? Sekitar 10 Ustadz, 10 pemakai. Berarti yang halal cuma 1/10. 9/10 di masing-masing itu melanggar hak orang yang pemiliknya, pemilik royaltinya. Maka seperti itu. 10% dari Anda membutuhkan itu untuk pekerjaan. Ya Ustadz, benar Ustadz, terkadang memakai software itu di proyek tertentu Ustadz. Ketika Anda memakainya, tentu 1/10-nya halal, 9/10-nya haram. Oh, baik Ustadz. Jadi untuk apa Ustadz, status penghasilannya Ustadz?
Status penghasilan Anda halal, jelas. Reporting itu berapa persen dari tugas pekerjaan Anda? Reporting itu 1%, 2%? reporting itu sekitar untuk di software yang satu itu sekitar 20% Ustaz. Jadi kita kayak ngambil data dulu segala macamnya, dan terkadang di satu proyek itu memakai 3 software dan salah satunya software itu Ustaz. Pertama, kewajiban Anda menyampaikan nasihat kepada IT-nya dan kepada pihak perusahaan bahwa ini melanggar hak orang. Pasti mereka akan pertanggungjawabkan di dunia, kalau tidak di akhirat pasti. Kalau di dunia mereka tidak bertanggungjawabkannya, akan di akhirat. Dan katakan, saya tidak berani memakai software ini. Baik Ustaz. Iya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Allah barik fiik. Baik, terima kasih Pak Akbar di Jakarta atas pertanyaannya. Kemudian kami buka pertanyaan dari pesan singkat yang masuk di kesempatan kali ini dari Abdullah Syafi'i. Kami buka untuk pertanyaan Anda, kami bacakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz, barakallahu fikum. Apa hukum jual beli kotoran kambing untuk pupuk tanaman dan kotoran hewan lain yang dagingnya halal untuk dimakan? Demikian Ustaz. Allah Ta'ala alam, pendapat yang terkuat boleh memperjualbelikannya berdasarkan hadis Urainah, di mana sekelompok orang masuk Islam dari suku Urainah dan kemudian mereka datang hijrah ke Madinah, dan di Madinah mereka terkena penyakit malaria. Maka Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mendatangi unta zakat agar minum dari susu unta ditambah dengan air kencingnya. Ya, kalau air kencing najis tentu tidak boleh berobat dengan yang haram. Wala tatadawau bi haram, kata Rasulullah. Janganlah kalian berobat dengan yang haram. Ya, menunjukkan bahwa dia tidaklah najis. Kalau dia tidak najis boleh diperjualbelikan. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa daya oleh Pak Abdullah di kesempatan kali ini. Kemudian kami buka pertanyaan yang sudah angkat tangan, Umu Adam di Balikpapan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Ustaz, Selamat. ini ada titipan dari keluarga Ana. Keluarga Ana itu pernah ikut ditawarin oleh suatu perusahaan yang bergerak di jual beli logam mulia, Ustaz. Di situ ada namanya kemitraan, Ustaz. Jadi keluarga Ana itu menitipkan emasnya ke perusahaan itu. Andaikan umpamanya dia nitip 100 gram, tiap bulannya itu keluarga Ana itu mendapatkan semacam bagi hasil sebesar 1% dari logam mulia yang diinvestasikan itu sesuai dengan harga logam mulia yang berlaku pada hari itu, Ustaz. Itu hasilnya riba kah, Ustaz, ya? Iya, riba. Oh, janji. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Umu Adam di Balikpapan. Semoga bisa dipahami. Dan kemudian pertanyaan berikutnya kami angkat dari pesan singkat. Tulisannya namanya kawan lama ini. BPJS Ketenaga Kerjaan, Ustaz. BPJS Ketenagakerjaan, hukum transaksinya mengandung unsur riba karena uang yang mereka depositokan di bank ribawi. Akan tetapi karena itu merupakan suatu sistem yang pegawai tidak bisa keluar dari itu, ya, maka apa boleh buat? Dia tidak berdosa, akan dipaksakan oleh pihak negara melalui undang-undang yang ada. Lalu ketika dia menerima uang BPJS itu otomatis uang itu sudah ada pertambahan
dengan bunga ribanya. Maka ketika dia terima, keluarkan pertama adalah bunga ribanya. Bunga riba deposito biasanya umpamanya antara 8, 9 atau sampai 10 umpamanya, keluarkan 8% atau 9% atau 10% dari yang diterima. Diterima umpamanya 1 miliar, keluarkan umpamanya 90 juta atau 100 juta, kemungkinan adalah pertama halal. Karena itu adalah punya, dan sebagian lagi adalah subsidi dari perusahaan atau dari instansi tempat dia bekerja. Atas jawabannya Ustaz. Kemudian di kesempatan berikutnya kami angkat untuk jamaah yang hadir. Nurul, silakan bisa bertanya secara langsung, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Semoga selalu dilindungi Allah SWT. Baik Ustadz, mau nanya ini Ustadz, pada saat almarhum bapak saya itu masih hidup, beliau itu kan ada pinjam cicilan ya ke bank gitu. Dan kita ini tidak tahu, baru tahu itu setelah beberapa bulan beliau mau meninggal, kakak saya baru bilang, Bapak tuh masih ada cicilan di bank. Tapi setiap bulannya itu selalu langsung dipotong gaji dari pensiun Bapak, gaji pensiun Bapak gitu. Nah, yang saya pernah dengar dari Ustadz Abu Yahya juga di Roja TV, kan nauzubillah saya nggak tahu ya, azab kubur untuk yang melakukan riba itu kan dia seperti di sungai darah, kemudian dia mau ke tepi, tapi terus dilemparin batu lagi untuk kembali ke sungai darah tersebut. Nah, ini saya kepikiran dengan bapak saya gitu Ustadz ya, mungkin pada saat dulu bapak saya minjam di bank itu kan belum tahu ilmunya gitu ya. Nah, setelah itu saya sebelum bapak meninggal tuh saya bilang sama kakak, apa gimana nih kalau dilunasin kira-kira berapa? Terus kata kakak saya, banyak banget itu, mungkin masih sekitar 60 jutaan kali ya Ustadz ya. Nah, begitu bapak saya meninggal itu dari pihak bank sudah langsung memutihkan, sudah tidak ada lagi hutang-hutangnya, itu langsung sudah ditiadakan gitu nah Ustadz. Nah, tapi yang saya sekarang sampai kepikiran gitu, saya takut gitu bapak saya itu dikubur seperti apa. Meskipun itu memang hanya Allah yang tahu, tapi setelah saya dengar kajian di Roja itu kan saya jadi kepikiran. Nah, menurut Ustadz bagaimana ya kita ini anak-anaknya untuk Bapak gitu ya Ustadz. Itu aja Ustadz, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Utangnya sudah dilunasi tadi oleh pihak asuransi, karena hutang pinjaman di bank riba itu ada asuransinya. Ketika orang itu wafat, maka dilunasi oleh pihak asuransi. Maka tidak ada hutang ribanya lagi. Akan tetapi atas dosa ribanya, semoga Allah mengampuni dosa tersebut. Karena Allah mengampuni semua dosa bagi orang yang dia kehendaki, kecuali dosa berbuat syirik. Alhamdulillah. Baik, makasih banyak ya Ustadz ya. Syukron, jazakallah khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, dan di kesempatan selanjutnya kami buka dari pesan chatting yang telah masuk dari Yuli Amir yang bertanya, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika membeli barang menggunakan kartu kredit dengan ketentuan cicilan sekian? Dengan ketentuan cicilan sekian bulan, namun bunga 0%. Demikian Ustadz. Kartu kredit menerbitkannya itu, ini kalau yang konvensional pasti ada klausul ribanya, yaitu bila digunakan untuk menarik uang langsung kena bunga. Ya, bila digunakan untuk belanja terlambat membayarnya akan dikenakan denda. Ya, seperti itu, maka hukumnya adalah riba. Ya, terus. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami angkat untuk pertanyaan yang sudah masuk dari yang sudah angkat tangan. Silakan Pak Hidayana di Jakarta Timur. Baik, Ustadz mau menanyakan mengenai sekarang kan ada produk
platform jual beli emas digital ya, Dinaran Ustaz. Yang ini sudah sesuai dengan peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga sudah dalam platform ini sudah sesuai dengan peraturan di OJK. Pertanyaan saya, apakah ketika kita mengikuti platform jual beli emas digital seperti ini itu boleh atau tidak gitu Ustaz? Karena yang jelas kita menabung dalam platform tersebut, tapi tabungan kita ada underlying emasnya Ustaz gitu. Sebentar. Jangan ditutup. Baik. Underlying emas atau Anda beli emas? Underlying-nya emas fisik Ustaz. Sebentar. Anda buka akun. Betul. Ya, kemudian Anda transfer 1 juta. Ditulis Anda punya uang 1 juta atau Anda punya emas 1 gram? Punya uang dan underlying emasnya dengan harga jualnya Ustaz. Jadi harga jualnya. Jadi kalau misalkan harga emas pada saat itu harga belinya adalah 1 juta, kemudian per gramnya 1 juta, kemudian kita pada saat harga belinya 1 juta, harga jualnya 900.000. Maka ketika kita ikut platform dengan underlying emas sebesar 900.000 gitu Ustaz. Artinya tabungan kita dalam platform itu ada underlying emas yang di cover emas sebesar. Bentar. Berarti ini anggap Anda store 100 juta. Berarti di cover emas 190 juta begitu. Ya. Ya. Nanti kalau Anda ingin tarik rupiah Anda berapa? Anda ingin tutup berapa Anda dapat rupiah? 100 juta atau berlebih? Sesuai dengan emas yang berlaku pada saat itu. Berapa? Berlebih atau sama atau kurang? Ya, kalau emasnya pada saat itu naik ya mengikuti harga emas pada saat itu. Kalau setahu saya dalam platform itu Ustaz ya, karena belum pernah mengikuti ini, hanya saya mempelajari dari platform Dinaran yang ada gitu Ustaz. Ya, para ulama sedunia sudah dikeluarkan oleh organisasi konferensi Islam di bawah Majma' al-Fiqh al-Islami ad-Dawli, Lembaga Fikih Islam Internasional, telah mengharamkan mengikat hutang dengan emas. Ini sama dengan mengikat hutang dengan emas. Itu sama artinya Anda pinjamkan ke orang uang. Dia butuh uang 10 juta, Anda pinjamkan. Tapi Anda khawatir dia bayarnya telat nanti, sehingga terjadi inflasi, uang Anda daya belinya akan berkurang. Anda bilang kepada dia, ini 10 juta, tapi ya ini sekarang hari ini emas kan anggap umpamanya itu terjadi 2016. 2016 itu emas kan masih 600 ribuan. Ya, Anda bagi 10 juta dibagi 600 ribu dapat umpamanya 14 gram emas. Kamu utang ke saya 14 gram emas ya, bukan 10 juta. Siap. Tadi ya. Alhamdulillah sekarang orang itu punya rezeki dan dia cari dia. Oke, ini Pak, ini uang yang saya pinjam dulu 10 juta. Lah, ini suratnya buktinya bukan itu, seperti itu. Sekarang kamu berhutang kepada saya bukan 10 juta tetapi 14 gram setengah emas. Coba kita lihat emas hari ini. Ternyata hari ini emas adalah 1 juta sekian per gram. Anda kalikan dengan 14,5, Anda katakan, kamu harus bayar hutang 15 juta rupiah. Jelas? Ini sepakat para ulama dunia hukumnya adalah riba. Karena uang 10 juta dibayar dengan 15 juta. Ini hukumnya haram. Misalnya kalau di dalam aplikasi tersebut ya, kalau yang Anda baca di webnya itu kan saldo emasnya itu tidak akan berubah kecuali kalau melakukan transaksi jual gitu, transaksi beli atau pengambilan emas fisik. Ada dua jenis saldo sih, di situ ada saldo rupiah, ada saldo emas. Nah, yang saldo emas itu tidak akan berubah
kecuali kalau kita melakukan transaksi gitu ya. Sedangkan saldo rupiah baru akan berubah sesuai dengan fluktuasi harga market yang berlaku di aplikasi aplikasi tersebut, Ustaz. Terus pertanyaannya apa? Apakah memang ini termasuk konteksnya memang tabungan yang dengan jual beli emas gitu, Ustaz? Tanpa fisik yang masuk yang kategori riba itu, Ustaz. Mungkin mau penjelasannya. Ini riba namanya. Kan sudah jelas. Anda serahkan uang 10 juta, nanti dapat 14 juta. Ya atau tidak? Iya. Ya. Kalau Anda serahkan emas 10 kilo, nanti dapat emas 10 kilo. Walaupun emas 10 kilo nanti, umpamanya 2 tahun lagi, harganya sudah menjadi 20 miliar. Alhamdulillah, tidak ada masalah. Karena yang Anda pinjamkan emas, Anda terima lagi emas. Dengan gramasi yang sama. Tapi kalau ini yang Anda serahkan rupiah, kemudian dikonversi dengan emas, pasti ada pertambahan. Jadi riba sudah. Itu kan sama artinya Anda serahkan 10 juta, terima 14 juta. Riba atau tidak? Dari sisi saldo rupiahnya sih tetap, tapi saldo rupiah tetap gimana ceritanya? Enggak, artinya ada dua, kan di dalam platform itu ada dua jenis saldo, saldo rupiah dan saldo emasnya, Ustaz ya. Jadi yang saldo rupiahnya tetap enggak ada yang berubah sih, Ustaz ya. Jadi saldo saya Anda yang tahu, saya tidak tahu. Saya hanya memperkirakan. Platformnya ada dua jenis saldo rupiah dan saldo emasnya, ya. Ya betul. Jadi yang saldo tetap enggak ada yang berubah sih, Ustaz ya. Ya baik, Ustaz. Sementara itu dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Hidayana di Jakarta Timur yang bertanya. Kemudian di kesempatan berikutnya kami buka dari pesan singkat, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Anda mau tanya, ada seorang mengkreditkan barang, misalnya harga barang itu 1 juta, lalu kredit jadi 2 juta. Bayarnya 10 kali angsuran. Apakah itu termasuk riba, Ustaz? Tidak. Ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian kami buka kembali dari jamaah yang sudah mengangkat tangan untuk bertanya ini, dari Bu Tita Setiana. Silakan Bu Tita. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau bertanya Ustadz, terkait bekerja di perusahaan penyalur jasa ya, tapi saat disalurkan oleh perusahaan penyalur itu ditempatkan di perusahaan e-commerce, seperti jual beli online. Entah itu yang sudah banyak diiklankan di TV, jual beli online. Nah, itu bekerja di perusahaan penyalur jasa yang mana kita dikontrakkan di perusahaan e-commerce itu, yang jual beli online itu, Ustadz. Nah, sedangkan kan yang saya alamin saat itu di perusahaan yang ditempatkan si penyalur jasa ini, yang e-commerce ini, bekerja sama dengan pihak pay letter. Itu terkait hukumnya bagaimana ya, Ustadz? Apakah Anda di bagian yang mengurus pay letter itu? Tidak, jadi bagian keluh kesah customer, misalkan terkait kendala di pesanan atau pembayaran yang belum sampai atau tidak terverifikasi itu, Ustadz. Kalau Anda tidak ada hubungan dengan pay letter, tidak ada masalah. Oh iya, baik Ustadz, terima kasih, sudah cukup. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan berikutnya kami buka untuk pertanyaan dari pesan singkat kembali, Ustadz. Dari Abdillah. Untuk Pak Abdillah bisa disimak pertanyaannya, kami akan bacakan. Bismillah, Ustadz. Apakah boleh berbisnis dengan pekerja yang masih aktif bekerja pada perusahaan yang mendukung atau sebagai mitra perusahaan ribawi
di mana dana dan alat-alat pendukung usaha yang mereka gunakan bercampur dengan fasilitas dari perusahaannya. Syukran wa jazakallah khair. Allah alam, kalau dia masih belum bertobat, jangan ikut Anda dalam usaha bersama. Karena Allah memurkainya dia dan Allah menghancurkan hartanya dia. Khawatir kalau Anda bergabung dengan dia dalam sebuah usaha yang lain, khawatir Allah memurkai Anda juga dan menghancurkan harta Anda juga. Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Kemudian di kesempatan berikutnya kami buka untuk para jamaah yang sudah mengangkat tangan. Ummu Fauzan di Balikpapan, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi Izin bertanya, jika ada ART, asisten rumah tangga, yang sudah lama bekerja di rumah, sudah sekitar 10 tahunan, dan usianya cukup tua ya, maksudnya jauh lebih tua lah daripada kami sebagai majikannya gitu, dan sebenarnya sudah kita anggap keluarga sendiri gitu. Nah, tapi memang ada dari dulu itu suka mencuri Ustadz. Nah, sementara kita nggak enak gitu mau menegurnya. Nah, itu apakah kita juga berdosa ya kalau misalnya mendiamkan atau tidak menegurnya secara langsung Ustadz? Ya, sekian Ustadz pertanyaan dari saya. Allah ibadah fikir. Yang namanya mencuri tidak bisa dipastikan, Ibu. Gimana Ustadz? Yang namanya mencuri itu mengambil harta kan dengan sembunyi-sembunyi. Dari mana Anda bisa mengetahui dia mencuri Anda? Maka sebaiknya jangan suudzon. Tapi kalau umpamanya berat dugaan Anda dia mencuri, sebaiknya diberhentikan saja dan disampaikan. Kalau dia tidak mau mengubah perilakunya, Anda otomatis memberhentikan dia. Jadi sebaiknya langsung menegurnya Ustadz ya? Ya, iya, orang berbuat dosa, tapi sudah keluarga sendiri. Kalau keluarga Anda sendiri berbuat dosa, Anda diamkan. Iya Ustadz. Ya. Ya. Baik Ustadz, ya. Jazakallah khair untuk jawabannya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Ummu Fauzan di Balikpapan. Kemudian kami baca kembali pesan singkat dari Sofiana Jamil. Bismillah, Ustadz, bagaimana hukumnya kalau saya berdagang sementara aturan di tempat kerja tak boleh mempunyai usaha atau apapun? Demikian Ustadz. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu mereka memenuhi persyaratan perjanjian yang mereka buat. Bila Anda melanggar ini, berarti Anda mendurhaki Allah dan mendurhaki Rasulullah SAW. Orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya tentu tidak mendapatkan uang yang halal. Rasulullah SAW mengatakan, wala yahmilanna ahadukum istibta'u rizqihi ayya'si Allah fa innama indallahi la yunalu bima'siyati. Janganlah keterlambatan rezeki kalian turun kepada kalian menyebabkan kalian mendurhakai Allah. Sesungguhnya rezeki Allah tidak didapatkan dengan cara, tidak dikais, tidak diambil dengan cara mendurhakainya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian kesempatan berikutnya kami buka dari pendengar jamaah yang hadir yang sudah mengangkat tangan. Aditya di Cimahi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum. Semoga Ustadz selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz mau tanya. Ini terkait sama orang tua. Orang tua ini kan dulunya bekerja di bank ribawi. Kemudian kan sudah pensiun dan saat ini masih mendapatkan harta pensiunnya. Maksudnya masih dapat gaji bulanan sebagai pensiunan salah satu BUMN.
Nah, itu hukumnya bagaimana ya Ustadz terkait penghasilan orang tua tersebut? Semenjak kapan dia tahu bahwa bekerja di situ adalah riba haram? Semenjak Ana sampaikan ke Ibu Ana, maksudnya bahwa penghasilannya kan masih ada dulu dari bank sebelumnya ya, sekitar beberapa bulan yang lalu lah Ustadz. Akhirnya orang tua Ana browsing gitu terkait dengan terkait dengan penghasilannya tersebut. Akhirnya orang tua menyadari bahwa penghasilannya tersebut termasuk dalam ribanya gitu. Ada masih kaitannya sama riba gitu. Ya. Penghasilannya semenjak dia tahu itu adalah riba, itu adalah haram. Adapun penghasilan yang sebelumnya insya Allah halal karena dia tidak tahu. Jelas? Jelas Ustadz. Adapun kemudian uang pensiunan yang dia terima, dia bisa hidup nggak tanpa uang itu? Anak-anaknya yang biaya hidup dia mampu nggak? Ya, sedang berusaha, Ana berusaha untuk mengcover biaya orang tua Ana gitu. Kalau Sedang berusaha berarti belum terpenuhi kan kebutuhan pokoknya dia orang tua? Sebetulnya masih ada dari almarhum papa itu kan bekerja sebagai PNS, jadi masih ada penghasilannya hasil pensiun papa masih ada sebagian gitu Pak Ustadz. Ya, kalau ada dan cukup ya saya sampaikan kepada ibu bahwa pensiunannya itu pun haram dia terima. Ketika dia terima berikan kepada fakir miskin. Kecuali kalau pensiunan dari suaminya itu tidak cukup untuk biaya pokok hidupnya. Boleh diambil berapa itu. Kalau tidak cukup berarti masih boleh diambil ya Ustadz ya? Iya, kalau nggak cukup gimana lagi caranya? Dan harta haram itu kan akan diberikan kepada fakir miskin. Betul. Sekarang kondisinya dia pun tidak mampu, ya boleh dia makan. Iya Ustadz. Ya Ustadz. Syukron Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, dan di kesempatan terakhir, di kesempatan kali ini Ustadz, dari Nini Hartati, pesan singkat kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, saya baru hijrah, saya punya pinjaman di bank, jangka waktu 10 tahun dan baru berjalan 2 tahun. Mau menutup pinjaman, belum ada dana, apa yang sebaiknya saya lakukan dan bagaimana hukumnya saya meminjam di bank tersebut? Demikian. Di banknya bank konvensional atau bank syariah? Di sini tak disebutkan Ustaz. Tapi sepertinya bank konvensional. Ya, pertama yang harus Anda lakukan, bertobat kepada Allah, minta ampunan Allah Azza wa Jalla atas dosa yang terlanjur yang sudah Anda lakukan. Kemudian setelah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, berazam untuk tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut. Berkeinginan kuat untuk tidak mengulangi kembali. Kemudian, adapun kondisi sekarang, mintalah kepada Allah kemudahan untuk menyelesaikan utang riba tadi. Dan ini perlu keberanian. Apa yang saya maksud dengan perlu keberanian? Kalau tidak ada uang yang untuk membayar untuk membayar menutupi utang riba tadi, aset apa yang bisa dijual untuk itu dijual. Dan teruslah meminta kepada Allah agar Allah memberikan Anda harta, kemampuan untuk membayar utang riba itu secepatnya. Allah Ta'ala. Mohon maaf Ustaz, untuk membayarnya sudah tidak ada aset sama sekali karena waktu itu pas pinjem dalam kondisi harta semua sudah, rumah dan pokoknya semua yang saya punya sudah dijual sama suami, dan setelah itu saya diceraikan sama suami begitu, dan saya pinjam uang bank untuk menutupi utang-utang dari suami yang sudah lalu-lalu.
Begitu Ustaz. Ya minta ke Allah Ibu. Setelah Anda beristighfar dan bertaubat, minta kepada Allah. Bagi Allah gampang. Walaupun tentang Anda seberat langit dan bumi dalam bentuk emas. Bagi Allah tidak ada yang susah. Iya. Jelas. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu Ya khairan. Ibu. Di waktu-waktu yang mustajab, sampaikan keluhan Anda ini kepada Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Maha mendengar setiap keluhan hambanya. Dan pasti akan menjawabnya. Karena Allah telah menjanjikan dalam kitabnya, Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku berikan. Dan dari kata Rasulullah SAW, Inna Allah hayyun karim. Allah maha kaya dan maha baik dan maha pemalu. Inna Allah yastahi yas'al ayyarfa'a abdun yadaihi wa yaruddahuma sifraini. Kama qala. Allah malu bila hambanya menadahkan tangan ke langit meminta kepadanya. Lalu tangan itu turun kembali dan tidak mendapatkan apa-apa pemberian. Tidak mungkin. Pasti Allah berikan Anda pemberian. Tapi bersabar dalam hal ini. Jelas. Siap, jelas Ustaz. Mau tanya satu lagi. Apa sih kalau anak yang ada sama mantan suami saya terus minta bantuan uang ke saya karena kondisinya juga memprihatinkan di sana, apakah saya berkewajiban untuk membantu? Itu anak Ibu? Iya Ustaz. Kewajiban tidak ada, itu kewajiban pada dari suami. Tapi kalau Ibu punya kelapangan, boleh dibantu. Tapi sekarang Ibu pun sendiri kan dalam keadaan susah. Lah saya istilahnya malah disuruh mencarikan pinjaman terus gitu Ustaz. Kalau saya enggak bantu itu alasannya karena saya masih punya kewajiban sebagai ibu, masa nggak mau bantu gitu Ustaz. Jadi saya bingung. Tidak ada kewajiban ibu memberi nafkah anaknya. Yang ada kewajiban induk ayam ngasih makan anaknya, iya. Tapi kalau ibu manusia tidak ada, yang wajib memberi nafkah anaknya adalah bapaknya. Kalau ayam, iya bapaknya cuek, tidak memberi makan anaknya. Kalau manusia, perintah Allah dalam Al-Quran, kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya dan kepada orang-orang tanggung jawabnya. Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i isman ayyudhi'a man ya'ud. Cukup satu dosa mengantarkan pelakunya ke dalam neraka apabila yaitu dosa yang dilakukan karena dia menyia-nyiakan tanggung jawab nafkahnya kepada orang yang wajib dia nafkahi. Ya sudah cukup Ustaz. Jazakallahu khairan. Allah baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya, dan semoga bisa difahami untuk Bu Nindi Hartati yang bertanya pula. Baik, karena waktu yang terbatas Ustaz, dan kajian ini disiarkan beberapa anggota serta mitra Asosiasi Radio TV Islam Indonesia seperti Tegal Mengaji, Lorong Paradisa, Guru Bamuscat, Hijrah TV, Polda BTV, Sunnah Jalan Pasti TV, MKKS TV, Jambi Mengaji, Royan TV, Mumtaz TV, Halo Ustadz, dan Radio GSM Brebes. Baik Ustadz, karena waktu yang terbatas, mungkin ada sedikit nasihat antum untuk kajian kesempatan kali ini sebagai penutup. Silakan Ustadz. Ya. Wani ukhati fillah, kita yakin dan merupakan keyakinan kita yang mendalam bahwa hidup bukan hanya di bumi ini. Akan ada kehidupan di hari akhirat di mana setiap gerak-gerik kita, setiap usaha kita mencari harta akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan setiap harta kita yang keluar akan ada audit di akhirat yang tidak ada satupun yang bisa menutupi kecurangan atau dosa yang terlanjur dilakukan. Maka yang terbaik hanyalah kembali kepada Allah dan minta ampunan Allah Azza wa Jalla atas kesalahan-kesalahan yang terjadi dan jangan mengulangi kembali. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Jazakallahu khairan atas mudah nasihat yang tadi disampaikan berkenaan pembahasan pekerja dan pengusaha sadar akhirat. Dan baiklah para pendengar rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami hadirkan, semoga bermanfaat, dan kami sampaikan terima kasih kembali bagi para jamaah yang hadir di aplikasi Zoom di kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.